Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 43224066 dari kelas 1D TKI. Tujuan identifikasi jenis dan karakteristik. Yang pertama, mengklasifikasikan B3. Yang kedua, mengetahui sifat B3. Yang ketiga, menentukan sifat B3. Yang keempat, mengetahui potensi LB3. Yang kelima, delisting B3. Pertama, nama bahan. Dalam identifikasi bahaya, bahan kimia perlu diketahui nama pada label produk atau nama lain atau sinonimnya yang telah diketahui. Yang kedua, kondisi fisik. Informasi minimum yang dibutuhkan adalah tampilan, bentuk, warna, dan bau. Yang ketiga, informasi toksikologi. Informasi toksikologis dan efek kesehatan yang ditimbulkannya. Informasi yang dibutuhkan meliputi: yang pertama, gejala akibat paparan. Yang kedua, efek yang langsung, tertunda atau kronis. Yang ketiga, angka tingkat toksisitas. Yang keempat, nilai ambang batas. Yang kelima, apakah masuk melalui saluran makanan. Yang keenam, apakah masuk melalui saluran pernapasan. Yang ketujuh, apakah masuk melalui absorpsi. Yang keempat yaitu nilai karakter fisik. Informasi tentang pengaruhnya terhadap kondisi sekitarnya dan menunjukkan batas atau saat material tersebut tidak berubah bentuk. Yang pertama, tekanan uap. Yang kedua, viskositas. Yang ketiga, densitas uap. Yang keempat, titik beku. Yang kelima, spesifik gravity. Yang keenam, kelarutan dalam air. Yang kelima, stabilitas dan reaktivitas bahan. Dalam menata atau menyusun bahan kimia, perlu diperhatikan bahan yang dapat bereaksi atau disebut incompatible. Maka dari itu, perlu diketahui informasi mengenai bahan apa saja yang tidak cocok atau incompatible untuk ditempatkan secara bersamaan dengan bahan tersebut. Yang keenam, bahaya kebakaran. Titik nyala yaitu suhu terendah di mana uap zat dapat dinyalakan. Yang kedua, konsentrasi mudah terbakar, yaitu daerah konsentrasi uap gas dapat dinyalakan. 7. Tipe pemadaman kebakaran. Pembagian atau pengklasifikasian kebakaran yang berlaku di Indonesia mengacu kepada regulasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor per titik 04 garing men garing 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Peraturan ini menjelaskan tentang penggolongan kebakaran menjadi 4 jenis atau golongan, yaitu golongan A, yaitu kebakaran bahan padat kecuali logam. Golongan B, yaitu kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar. Golongan C, kebakaran instalasi listrik bertegangan. Golongan D, kebakaran logam. 8. Alat pelindung diri. Fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. Jenis APD yaitu: yang pertama, alat pelindung kepala. Yang kedua, alat pelindung mata dan muka. Yang ketiga, alat pelindung telinga. Yang keempat, alat pelindung pernapasan. Yang kelima, alat pelindung tangan. Yang keenam, alat pelindung kaki. Yang ketujuh, pakaian pelindung. Limbah B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah non B3 merupakan limbah yang tidak mengandung B3. Adapun karakteristik limbah B3, yang pertama mudah meledak, yang kedua mudah menyala, yang ketiga reaktif, yang keempat infeksius, yang kelima korosif, yang keenam beracun.
Sumber limbah B3 PP 22/2021 ayat 3. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Yang kedua, limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3, dan limbah B3 dari sumber spesifik, umum, dan khusus. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Tabel 1 lampiran 9 PP 22/2021. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarut kerak, dan pengemasan. Contohnya yaitu yang pertama, bangunan atau gedung pabrik atau kantor, lampu TL, sampah B3, kaleng cat, limbah infektius, jika di perusahaan juga ada klinik kesehatan. Yang kedua, kegiatan transportasi, oli bekas, acu bekas. Beberapa istilah LB3. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpangan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan maupun penimbunan biasanya disebut pihak ketiga. Transporter, pengangkut, adalah pihak yang memiliki izin khusus pengangkutan limbah B3 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Penghubung Republik Indonesia. Izin khusus ini terbit berdasarkan rekomendasi dari KLHK RI. Manifest elektronik Westronik adalah dokumen manifest pengelolaan limbah B3 yang diisi dari pihak penghasil, transporter, maupun pihak ketiga. Pengisian dilakukan pada website KLHK RI. Kemasan LB3. Syarat kemasan terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan. Yang kedua, mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. Yang ketiga, memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpangan, pemindahan, atau pengangkutan, dan berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak. Label limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkannya limbah B3, dan tanggal pengemasan limbah B3. Pemberian simbol label limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3. Waktu penyimpanan limbah B3. Yang pertama, 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih. Yang kedua, 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1. Yang ketiga, 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, atau 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Simbol B3. Yang pertama yaitu cairan mudah menyala. Simbol ini berbentuk berlian dengan gambar lidah api, menunjukkan bahan yang
mudah terbakar dalam bentuk cair. Bahan ini akan menyala dengan cepat dan mudah jika terkena sumber api. Yang kedua, beracun. Simbol ini berbentuk berlian dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang, menunjukkan bahan yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian atau kerusakan kesehatan serius jika tertelan, terhirup, atau terserap melalui kulit. Yang ketiga, campuran. Simbol ini berbentuk berlian dengan tanda seru, menunjukkan bahan yang merupakan campuran dari beberapa zat berbahaya dan memerlukan penanganan khusus sesuai dengan sifat masing-masing komponen. Yang keempat, infeksius. Simbol ini berbentuk berlian dengan gambar simbol biohazard bakteri, menunjukkan bahan yang mengandung agen infeksius yang dapat menyebabkan penyakit. Yang kelima, berbahaya terhadap lingkungan. Simbol ini berbentuk berlian dengan gambar pohon yang mati dan ikan yang mati, menunjukkan bahan yang dapat membahayakan lingkungan jika dibuang sembarangan. Yang keenam, mudah meledak. Simbol ini berbentuk berlian dengan gambar ledakan, menunjukkan bahan yang dapat meledak dengan mudah jika terkena panas, benturan, dan gesekan. Yang ketujuh, reaktif. Simbol ini berbentuk berlian dengan gambar lingkaran dan api di tengahnya, menunjukkan bahan yang tidak stabil dan dapat bereaksi hebat dengan zat lain, menghasilkan panas atau ledakan. Yang kedelapan, padatan mudah menyala. Simbol ini berbentuk berlian dengan garis-garis merah dan putih serta gambar api, menunjukkan bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Yang kesembilan, korosif. Simbol ini berbentuk berlian dengan gambar dua botol yang bocor dan meneteskan ke permukaan yang rusak, menunjukkan bahan yang dapat merusak jaringan hidup dan logam karena sifatnya yang korosif.